Belajar meraih cita-cita. Di SMKN 1 Kampar saya bersekolah. Assalamualaikum kata pembuka. Saya buka presentasi dengan bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak dan Ibu juri yang telah mengizinkan saya menampilkan presentasi atau karya ilmiah saya dengan judul Keselamatan Transportasi Sekolah melalui Sistem Area Rute Integrasi Masyarakat dan Dunia Usaha atau disingkat dengan SARIMADU. Sesuai dengan tema pemilihan pelajar pelopor tahun 2022 Indonesia Future Transport. Let me introduce myself. My name is Al Husna. You call me Luna. I'm representative of Kampar Regency. Yang melatar belakangi karya ilmiah saya adalah adanya tindak pembiaran dari sekolah maupun lingkungan terkait adanya larangan berkendara bagi siswa yang usianya di bawah 17 tahun maupun 17 tahun ke atas tetapi belum memiliki surat izin mengemudi. Sementara menurut pasal 281 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 berbunyi, seseorang yang mengendarai kendaraan bermotor di jalan baik usianya di bawah 17 tahun maupun di atas 17 tahun tetapi belum memiliki surat izin mengemudi dapat dipidana dalam kurun waktu 4 bulan dan denda paling banyak 1 juta rupiah. Hal ini juga terjadi di lingkungan sekolah saya yaitu SMKN 1 Kampar. Dapat kita lihat melalui data sampel kondisi pelajar di SMKN 1 Kampar ada 6 kategori. Untuk kategori yang pertama untuk usia di bawah 17 tahun ada 122 orang dikategorikan benar apabila belum memiliki SIM, tidak mengendara sebanyak 24 orang dengan persentase 9,1%. Solusi yang diberikan adalah antar jemput atau jalan kaki. Untuk kategori yang kedua dikategorikan salah apabila belum memiliki SIM, mengendara sebanyak 98 orang dengan persentase 37,1%. Solusi yang diberikan adalah antar jemput atau jalan kaki. Untuk kategori yang ketiga untuk usia di atas 17 tahun sebanyak 142 orang dikategorikan benar apabila belum memiliki SIM, tidak mengendara sebanyak 10 orang dengan persentase 3,8%. Solusi yang diberikan adalah antar jemput. Untuk kategori yang keempat dikategorikan salah apabila belum memiliki SIM, mengendara sebanyak 132 orang dengan persentase 50%. Solusi yang diberikan adalah fasilitas pembuatan SIM. Untuk kategori yang keempat dikategorikan benar apabila memiliki SIM, mengendara. Solusi yang diberikan adalah peningkatan edukasi. Untuk kategori yang keenam dikategorikan benar apabila memiliki SIM, tidak mengendara, tidak ada. Solusi yang diberikan adalah antar jemput. Dapat kita lihat bersama dari data tersebut yang paling banyak mendominan adalah sebanyak 132 orang dengan persentase 50% dalam kondisi salah. Tujuan jangka pendeknya tersusunnya SARIMADU untuk memberikan manfaat dan kemudahan dalam bertransportasi. Tujuan jangka menengahnya terlaksananya sistem ini dengan peningkatan kapasitas harapannya dapat diadopsi oleh sekolah lainnya. Tujuan jangka panjangnya terlayaninya sistem transportasi yang aman dan memenuhi aspek keselamatan. Manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan terlayaninya pengembangan teknologi berupa sistem informasi di era yang sudah digital. Manfaat bagi objek yang diteliti khususnya untuk sarana dan prasarana kembali terciptanya feeder atau penghubung. Bagi peneliti menambah wawasan dan menambah pengalaman. Bagi pengembangan negara, manfaatnya terlayaninya informasi akses trayek menuju ke sekolah. Gambaran umum, Kabupaten Kampar peringkat kedua paling banyak kecelakaan di Provinsi Riau setelah Kota Pekanbaru. Kabupaten Kampar terdiri dari 12 kabupaten kota. Berdasarkan data setiap tahunnya angka kecelakaan terus meningkat secara signifikan. Hal ini juga berhubungan dengan jenis kendaraan yang paling banyak terlibat kecelakaan adalah sepeda motor. Kecelakaan paling banyak dialami oleh usia 15 sampai 19 tahun di mana usia tersebut adalah usia produktif para pelajar. Lokasi studi bertepatan di SMKN 1 Kampar.
sumber daya yang tersedia untuk inovasi sumber daya manusia yang bekerja sama dengan masyarakat, aparatur, dan juga dunia usaha. Jenis dan bentuk pelayanan yang diberikan adalah berdasarkan survei kepuasan masyarakat pada 2021, masyarakat dinyatakan puas dengan adanya penggunaan angkutan umum. Keluaran output inovasi Sarimadu, pengguna inovasi meliputi pelajar, warga sekolah, aparatur, dan juga masyarakat. Dalam makalah ini terdapat 5 masalah yang diangkat, di mana kelima masalah tersebut dianalisis dengan menggunakan metode tapisan McNamara dan analisa USG. How to provide support to the transportation trustees for transportation needs in schools, but with local budget and corporate social responsibility or CSR. Intinya, bagaimana mendapatkan CSR dari perusahaan. Untuk menciptakan keselamatan transportasi sekolah dengan inovasi, dibutuhkan inovasi. Apa inovasinya? Sarimadu. Apa itu Sarimadu? Kita pecah pertama menggunakan SAR, Sistem Area Rute. Dalam inovasi ini, softwarenya berbasis web dan geographic informasi sistem dengan menggunakan teknologi GitHub. Awalnya, SMKN 1 Kampar belum memiliki web resmi. Namun, dengan adanya inovasi ini, SMKN sudah memiliki web resmi, di mana di dalamnya terdapat fitur Sarimadu. Berikut tampilan fitur Sarimadu. Dalam inovasi ini juga menggunakan alat bernama Long Range atau disingkat dengan LoRa sebagai hardware-nya, di mana alat ini berfungsi dipasangkan di bus dan berfungsi untuk mengetahui posisi real time dari keberadaan bus. Cara kerja Geographic Informasi System dengan menggunakan aplikasi Apenza Map, di mana aplikasi ini berguna untuk menginput lokasi keberadaan siswa secara real time. Geographic Informasi System berbasis teknologi GitHub, kita dapat melihat peta rute bus dan drop point dan juga lokasi keberadaan real time dari bus dan juga lokasi keberadaan siswa. Ada 7 titik pemberhentian, di mana lokasi terakhir adalah SMKN Negeri 1 Kampar. Berikut gambaran pengguna inovasi, di mana siswa terhubung dengan bus, siswa di dalam bus, dan bus menunggu mengantarkan siswa sampai di pamflet sekolah. Apa yang dibutuhkan untuk mewujudkan sistem area rute? Dibutuhkannya integrasi. Integrasi dalam bentuk pernyataan komitmen bersama secara tertulis. Integrasi antara MADU kepanjangan dari masyarakat, aparatur, dan juga dunia usaha. Masyarakat meliputi kepala sekolah sebagai pemberi wewenangan, kepala majelis guru sebagai pembimbing dan pembina, komunitas pelajar sebagai pengelola inovasi Sarimadu, dan saya sendiri sebagai ketua komunitasnya, dan orang tua komunitas sekolah bersosialisasi dan memberikan edukasi betapa pentingnya keselamatan berkendara bagi anak-anak mereka. Inovasi ini juga telah memiliki legal formal berupa surat keputusan dari kepala sekolah mengenai pengelola Sarimadu. Integrasi yang kedua adalah integrasi A, aparatur, meliputi Dinas Perhubungan sebagai pembina sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, memberikan rute angkutan dan teknologi berupa sistem informasi. Ada Polantas memberikan edukasi peningkatan hukum lalu lintas serta diharapkannya memfasilitasi bagi kami yang telah memenuhi syarat untuk atau atas kepemilikan SIM. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sebagai pembina jalan dan jembatan, diharapkannya dapat memfasilitasi kami atau membangunkan kami jalan karena kondisi jalan di SMKN 1 Kampar tidak dapat dilalui oleh bus sampai ke sekolah. Dari Dinas Pendidikan berperan sebagai pembina edukasi keselamatan dalam bertransportasi. Dari Dinas Kesehatan sebagai pembina edukasi kesehatan maupun rohani dalam berkendara. Dari Jasara Harja sebagai pemberi asuransi dan bantuan fasilitas untuk mengurangi resiko kecelakaan.
Alhamdulillahnya, Jasara Harja sudah memfasilitasi berupa halte di Kabupaten Kampar. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Anak mendukung inovasi anak dalam pembangunan daerah sebagai pemenuhan hak anak atas Kabupaten Layak Anak. Integrasi yang ketiga adalah integrasi DU, Dunia Usaha, ada PT Tasma Puja, memberikan layanan transportasi berupa bus sekolah dan ini sudah berjalan. Yang kedua ada PT Alfa Scorpio Yamaha, diharapkannya CSR berupa ojek sekolah. Dalam inovasi ini terdapat dua uraian risiko, yaitu gangguan jaringan di gadget masing-masing dan operator IT sekolah berhalangan. Dalam makalah ini, yang dimaksud Sari Madu adalah singkatan kata-kata sebelumnya yang sesuai dengan julukan Kabupaten Kampar pada masanya, yaitu Bumi Sari Madu, Desa Mandiri Merata dan Terpadu, juga berjuluk Negeri Serambi Mekahnya Provinsi Riau. Untuk itu kami juga melakukan budidaya atau penanaman nilai dan budaya religius, yaitu doa naik kendaraan sebelum pulang. Semua tahapan jangka pendek telah dicapai. Sarannya, diharapkannya konsisten dukungan dari semua pihak stakeholder untuk mendapatkan CSR. Untuk mewujudkan Indonesia Future Transport dengan salah satu indikatornya keselamatan transportasi sekolah dengan inovasi sistem area rute integrasi masyarakat, aparatur, dan dunia usaha atau disingkat dengan Sari Madu. Sebelum saya mengakhiri presentasi saya, izinkan saya menampilkan video. Boleh? Boleh. Silakan. Sangat boleh. Bisa kan? Dan angkutan jalan tahun 2022. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai aktivitas dalam pembuatan inovasi Sari Madu. Berikut tutorial penggunaan fitur Sari Madu. Search web SMKN 1 Kampar SCH-ID akan muncul laman muka fitur Sari Madu. Klik fitur Sari Madu tersebut, scroll ke bawah, maka akan muncul laman muka fitur Sari Madu. Klik yang pertama akan muncul mengenai arti dari logo atau lambang Sari Madu. Klik yang kedua akan muncul penjelasan mengenai inovasi Sari Madu tersebut. Berikut data sampel kondisi pelajar di SMKN 1 Kampar. Inovasi ini menggunakan sistem informasi berbasis web. Pada fitur Sari Madu menggunakan teknologi GitHub sebagai software. Didukung oleh handware yang disebut Lores atau disingkat dengan LoRa, serta Appenzamet yang digunakan siswa untuk memberi informasi lokasi keberadaan siswa. Pada GitHub akan terlihat keberadaan bus dan keberadaan siswa secara real time. Selanjutnya, gambaran dari rute dan pemberhentian bus dan lokasi terakhir di SMKN 1 Kampar. Berikutnya ada gambaran dari siswa yang menaiki bus menuju sekolah. Dan yang ketiga adalah gambaran rute dan lintasan yang dilalui bus dari rumah menuju sekolah dan titik lokasi keberadaan SMKN 1 Kampar. Selanjutnya adanya pernyataan stakeholder, yaitu kepala sekolah sebagai pemberi wewenang atas berjalannya inovasi ini. Majelis guru, para pelajar sebagai pengelola komunitas, selanjutnya komite sekolah, dinas perhubungan sebagai pembina sarana dan prasarana lalu lintas angkutan jalan, lantas sebagai penegakan hukum lalu lintas, dinas pekerjaan umum dan tata ruang, dinas pendidikan, dinas kesehatan, Jasara Harja, Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. Di dunia usaha ada PT Tasma Puja yang memberikan layanan transportasi sekolah berupa bus sekolah. Alfa Scorpio Yamaha bersama terkait teknik dan bisnis sepeda motor dalam layanan ojek sekolah. Aktivitas penanaman nilai dan budaya religius, berdoa sebelum naik kendaraan. Terima kasih kepada Al Husna. Anak itu kelas berapa ini sekarang? Kelas 11.
Oke, kelas 11 baru selesai pandemi juga begitu. Makalahnya teruji, terukur, teraplikasi. Oke. Sesuai dengan kemampuan daerah kita. Nah, sekarang Ibu juga ngelihat jalannya saja tidak sampai ke depan sekolah. Apa yang harus kita lakukan, dan kekiniannya itu berarti aplikasi teknologi ini yang dipentingkan. Anak tidak terlambat, tidak terhukum di sekolah, tidak ada alasan macet, tidak ada alasan begitu. Logik pada saat dikoreksi oleh sekolah. Nah, sekarang Ibu pengen tahu berapa persen penyediaan transportasi ini bisa terpenuhi saat ini? Izin menjawab Ibu tentang berapa persennya tersedianya fasilitas untuk memenuhi inovasi ini. Ada sekitar, jika berjalannya inovasi ini akuratnya 100%, tetapi karena adanya kurangnya CSR dari beberapa perusahaan, hanya ada beberapa perusahaan yang memberikan layanan berupa angkutan umum seperti bus sekolah tadi Bu, ada dari PT Tasma Puja. Nah, inovasi ini sudah berjalan Bu, sudah berjalan, dan inovasi ini juga telah memberikan manfaat secara signifikan menurut berdasarkan atau yang telah kami aplikasikan di SMKN 1 Kampar. Oke. Saya merasa sangat bangga karena sesuai dengan apa yang telah menjadi kebijakan dari Direktorat SMK, adanya link and match antara sekolah dengan dunia usaha. Dan sudah nampak sekali, bahkan itu akan menciptakan 8+I-nya SMK, bagaimana mulai dari penyelarasan kurikulum sampai bantuan daripada dunia usaha sudah nampak ini. Alhamdulillah. Saya kira ini perlu dicontoh untuk SMK yang lain, bahkan mungkin sekolah-sekolah SMA yang lain, tapi khususnya SMK sudah nampak kerjasamanya. Ya, tapi saya harapkan nanti Al-Husna dan kawan-kawan tentunya tidak satu orang ya, tentunya itu adalah bukan tim, tapi sebagai katakanlah ketua daripada tim pelopor keselamatan berbisnis ini bisa teruskan, karena nanti Al-Husna juga akan tamat, ya, Al-Husna juga akan tamat nanti coba dikader pada junior-juniornya, ya. Yang jelas, ya tadi kami sudah melihat langkah-langkah ke depan ya, mungkin bagi Al-Husna. Saya Bapak harapkan sebelum nanti tamat dari SMK 1 Kampar, Al-Husna sudah punya kader-kader juniornya di bawahnya, ya. Jadi sekarang bagaimana langkah-langkah? Terima kasih Dek Luna, ini menarik banget nih inovasinya dan tim ya. Penasaran sih, ini berarti hanya baru web ya? Baru web aja ya, maksudnya belum aplikasi by handphone belum ya? Sudah bisa. Oh sudah bisa ya. Terus kalau itu tadi kan ada titik ya kalau nggak salah. Iya. Kalau bisa ada sisi lebih banyak. Iya. Terus ada CCTV sih kalau bisa gitu di dalam kendaraan. Kenapa? Kita kan juga nggak tahu ya kejahatan di mana aja. Takutnya ada kehilangan sesuatu dari teman-teman sekolah, kan bisa dilacak ke CCTV itu. Itu aja. Terima kasih. Dek Husna ya? Ya, Al-Husna. Iya, Husna, sebagian besar sudah disampaikan. Pasti ini kami sangat mengapresiasi ini. Husna beserta pasti tim ya, nggak kerja sendiri pasti kan. Ini juga semua sudah mendukung kegiatan Husna ini. Bahkan kami masih rasanya wow, seperti guru sama Bapak kepala sekolah sudah membimbing Mari bersama wujudkan prestasi, bekerja keras kita sama. Pemenang pemilihan pelajar kelompok keselamatan lalu lintas dan angkutan jalan tingkat Provinsi Riau tahun anggaran 2002 dengan ini memutuskan juara 3 dengan perolehan nilai sebesar 92,25, yakni peserta dari SMAN 1 Tambusai, Kabupaten Rokan Hulu, atas nama Evayanti Agustina S. Kepada saudari Evayanti, kami minta untuk dapat maju dan berdiri di podium. Sekali lagi, kita mohon tangannya.
juara 2 kita dengan perolehan nilai sebesar 92,58, yaitu peserta dari SMAN 1 Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir atas nama Nehla Nur Aisyah Dharma. Pada juara 2 kita mohon untuk berdiri di podium bergabung dengan juara 3. Yang terakhir, untuk juara 1, Lomba Pemilihan Pelajar Pelopor Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan tingkat Provinsi Riau tahun 2022 dengan perolehan nilai sebesar 94,27, yakni peserta dari SMKN 1 Kampar, Kabupaten Kampar atas nama Al Husna. Kepada juara 1 kita dimohon untuk bergabung ke atas podium bersama juara 2 dan juara 3 kita. Selanjutnya untuk prosesi penyerahan hadiah dan piala kami mohon kepada Bapak